Hadis yang keempat kalau saya tidak khilaf, yaitu tentang proses kejadian manusia. Ya, dan proses kejadian manusia ini secara ilmiah itu baru ditemukan di abad ke-20. Ya, sedangkan Nabi SAW menyampaikannya, dan di dalam Al-Quran pun ada, ya rahmatullah, dalam surah Al-Mu'minun persis sama yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang proses fase-fase proses kejadian setiap kita manusia. Jamaah rahimakumullah, dan kita sama mengetahui ya sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya wahyu pertama kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada musyrikin Mekah tentu saja, dan ada yang beriman dan tentu saja ada yang tidak beriman. Tapi logika ini sangat-sangat kemudian membuat shock kan gitu ya. Ya, terima kasih. Jazakallah. Ya, terima kasih, barakallahu fikum. Membuat shock atau kemudian kalau akalnya sehat, sebagaimana yang saya sampaikan di khutbah Jumat sebelum ini, bahwa melawan syaitan itu adalah dengan menggunakan logika akal sehat, sebagaimana dalam surah Al-Mulk, ya rahmakumullah, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau seandainya dulu ya kami mau mendengar dan mau menggunakan akal sehat, pastilah kami tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Dan wahyu pertama kali turun kepada Nabi SAW, dan itu kemudian harusnya musyrikin Mekah itu harusnya ya rahmatullah langsung kalau akalnya sehat mau berpikir, dan itu sarana untuk kemudian melawan yang namanya syaitan, hawa nafsu ya rahmatullah. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Tuhan itu khalaqa, ya rahmakumullah. Tuhan itu menciptakan. Ini ayat pertama kali turun kepada musyrikin, harusnya mereka punya akal sehat. Selama ini Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang diciptakan oleh mereka sendiri. Lewat tangan-tangan mereka, ya rahmakumullah. Tuhan itu khalaqa, menciptakan, bukan khuliqa, bukan diciptakan. Ya, mungkin kita belum sampai sini ya, pernah kemudian bercerita, ya rahmakumullah. Ini wahyu ini dahsyat luar biasa. Kan harusnya, oh iya ya Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Bagaimana kemudian kita bisa menyembah Tuhan yang diciptakan, padahal Dia mencipta. Khalaqal insan. Nanti kemudian Dia kan begitu ya, bukan hanya kemudian adalah yang mencipta, dan beda dengan Tuhan kalian adalah yang diciptakan. Jangan rahmakumullah. Kemudian jangan rahmakumullah, khalaqal insan. Juga Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, jangan rahmakumullah. Ya, ini Bapak Ibu hamba Allah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, ini agama kita ini, Islam ini luar biasa dahsyatnya Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang wajib kita ketahui. Makanya orang kalau cerdas, maka dia langsung kemudian beriman. Ya, dalam surah Al-Mu'minun proses itu mirip sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat kalau saya tidak khilaf, atau yang kelima. Ya kan begitu ya. Ini Allah kata, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal mudghata 'idhatan, tsumma khalaqnal nutfatan 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Ya, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jelas kejadian proses manusia yang tak terbantahkan oleh ilmu pengetahuan sains modern, ilmu kedokteran saat ini. Persis sama jamaah rahimakumullah
proses kejadian ini kalau bukan kemudian yang menyampaikan adalah yang menciptakan manusia, maksudnya wahyu ini bukan yang menciptakan manusia, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh nekat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menciptakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang kemudian di abad-abad berikutnya kemudian terbantahkan oleh ilmu pengetahuan modern. Ya, jadi Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tidak khilaf kita sudah panjang lebar, ya berarti luas kalau sudah panjang kali lebar bercerita tentang proses kejadian manusia, dan saya sampaikan ya ini yang paling tepat menceritakan adalah dokter spesialis ahli kandungan SPOG. Sebab kalau sesuatu disampaikan oleh bukan ahlinya, ya rahimakumullah, maka pasti kamu akan menemukan sesuatu yang ajaib, aneh, ya rahimakumullah. Kenapa? Disampaikan oleh sesuatu yang bukan ahlinya, ya rahimakumullah. Saya sudah kemudian menyampaikan ini loh urutan Qur'annya. Ya, detailnya saya kalau tidak khilaf menyampaikan kepada jamaah, silahkan kemudian dilihat di kanal-kanal YouTube, ya rahimakumullah, tentang proses kejadian manusia yang kemudian diungkapkan oleh dokter kan begitu, ya rahimakumullah, ustadz, kemudian di backup lagi yang namanya dengan ilmu kekinian. Jamaah rahimakumullah, kemudian setelah itu Nabi SAW menyampaikan kepada kita ada seseorang gitu, jamaah rahimakumullah, ya, yang beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Nabi mengatakan saking dekatnya nih orang, saking rajinnya beramal soleh, yang rahimakumullah, kedekatan dia dengan yang namanya surga itu cuma kemudian zira, sedepak, yang rahimakumullah, ya, hatta yasbiq alaihi kitab, sampai kemudian datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fa ya'malu bi amali ahli nar, nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian di ujungnya orang ini, jangan rahimakumullah, beramal dengan amalan orang ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan suul khatimah, ya. Maksudnya apa? Beramal dengan amalan ahli neraka, fayadukhulah, dan masuklah dia ke dalam neraka jahanam. Dan sebaliknya ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, datanglah ketetapan Allah, jamaah rahimakumullah, gitu ya. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, dan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di penghujungnya dia dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun ya sebagian besar ulama, jamaah rahimakumullah, menyampaikan kepada kita nggak boleh bergantung dalam hadis ini. Hadis ini kalau kita mengatakan dalam kekinian, ini sesuatu yang anomali, Pak. Yang mungkin seperti ini jumlahnya nggak lebih dari 1%, ya, di bawah 1%, 0,1%, yang rahimakumullah. Yang 99,99%, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati Allah, adalah orang yang beramal baik, jamaah rahimakumullah, startnya baik, kemudian insya Allah ujungnya baik. Wa man a'ta, ya, dalam surah Al-Lail itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa ammal gimana? Fa amma man a'ta, fa amma man gimana Pak? Saya kok jadi lupa. Wa aman. Masya Allah, Allah Akbar. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Yang banyak yang seperti ini kata ulama kita, yaitu wa amma man amana fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang paling banyak yang seperti ini. Ya, barang siapa yang suka memberi, dermawan, berarti amal soleh, Pak. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna,
dan membenarkan adanya balasan yang baik berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka pasti dia akan dimudahkan ya rahimakumullah untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang kemudian bakhil, berarti kan amal buruk ini. Bakhil itu amal buruk. Wastaghna, dan merasa cukup, nggak perlu dengan yang namanya agama, nggak perlu dengan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra, ya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan akan adanya balasan yang baik berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra, ya, dia akan dimudahkan untuk menempuh jalan yang susah. Sebenarnya menuju neraka itu jamaah rahimakumullah jalan yang susah, perlu yang namanya pengorbanan jamaah rahimakumullah, ya. Seperti itu, beli narkoba, beli apa lagi Pak? Miras jamaah rahimakumullah, berzina dan lain sebagainya jamaah rahimakumullah. Makanya kan sebenarnya agama ini mudah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Agama ini mudah jamaah rahimakumullah. Islam itu adalah dinun yusrun kata Nabi SAW. Agama yang mudah. Makanya Nabi mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan kau susah. Ya, jadi orang kemudian yang mudah hidupnya, bahagia kemudian dikasih, umpamanya laki-laki itu suka kopi Pak, walaupun tidak semuanya. Atau kemudian ngeteh. Orang kemudian yang pagi-pagi sudah ngopi atau ngeteh jamaah rahimakumullah dan dia bahagia jamaah rahimakumullah, itu masya Allah gitu, masya Allah saya sudah bahagia dengan kemudian pagi-pagi minum kopi Pak. Bahagia kita sudah, sesuatu yang sederhana Pak. Tapi ada kemudian orang baru bahagia ketika selingkuh. Nah ini kan sakit nih Pak. Bapak-bapak yang di sini insya Allah kemudian bahagia ketika pagi ngopi ya Pak ya, ada pisang goreng di rumah kan, dah bahagia Pak. Tapi ada orang kemudian hidupnya gelisah, paginya gelisah, jamaah rahimakumullah dikasih oleh pasangannya kopi, kemudian pisang goreng, masih gelisah Pak, nggak bahagia Cik. Kan mempersusah diri ini jamaah rahimakumullah. Jadi inilah indahnya yang namanya agama kita Islam jamaah rahimakumullah. Nah, di kesempatan ini juga Nabi SAW hendak menyampaikan kepada kita bahwa kita umat Islam wajib percaya tentang adanya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya jadi tenang Pak. Susah kemudian melakukan dosa. Kalaupun dia melakukan dosa itu susah. Artinya kalau orang gampang melakukan perbuatan dosa, dia tuh susah melakukan perbuatan dosa Pak. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Ya orang kalau benar imannya kepada qada dan qadar pasti akan susah melakukan perbuatan dosa. Contohnya gimana Pak Ustaz? Oke, saya akan beri contohnya. Saya minum dulu Pak. Nggak bawa kacamata juga, jadi ngelihat Qurannya agak susah nih Pak. Kalau mau cepat-cepat juga tadi itu Masya Allah. Ya, baik, bismillah. Alhamdulillah. Contohnya jamaah rahimakumullah, orang yang percaya kepada qada dan qadar ketika kemudian dimaki-maki Pak, dimaki-maki kemudian oleh orang lain, gimana dia Pak? Dia akan tenang aja. Kenapa jamaah rahimakumullah? Makian ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu kan jamaah rahimakumullah. Kita tahu, kita belajar jamaah rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan alam semesta jagat raya, Allah memerintahkan kepada pena untuk menulis yang namanya kehidupan ini. Uktub, maza aktub ya Rabbi. Pena kemudian mengatakan, apa yang aku harus tulis Tuhanku?
Uktub kulla syai' hatta qiyamis sa'ah. Tulis semua segala sesuatu sampai kemudian apa? Kiamat. Tulis. Jadi apa yang terjadi hari ini jamaah rahimakumullah, orang memaki kita, orang tidak mengapresiasi kebaikan kita. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, Bapak, tenang aja. Oh, ini kejadian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sikapan kita sebagai orang yang percaya kepada qada dan qadar gimana, Pak? Astagfirullahaladzim. Begitu. Nggak usah dibalas, jamaah rahimakumullah. Pilihan bagi kita. Kamu maki-maki saya, apa salah saya? Nggak usah ditanya, jamaah rahimakumullah. Gitu ya, jamaah rahimakumullah. Ini pentingnya kita ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang luput darinya, dia akan tenang-tenang saja, dan apa yang dia dapatkan tidak menyebabkan kemudian dia euforia yang berlebih-lebihan. Ya, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Al-Hadid, jamaah rahimakumullah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, dalam surah Al-Hadid ayat berapa ini? 20-an nih matanya. Kalau ngeliat ayatnya sudah kabur-kabur, Pak, sudah berbayang. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Enggak ada satu musibah yang menimpa di atas muka bumi ini, yang terjadi di muka bumi ini, musibah jamaah rahimakumullah. Wala fi anfusikum, begitupun dengan yang menimpa dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini sudah tertulis jamaah rahimakumullah. Sudah tertulis. Tujuannya Bapak, inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu bagi Allah mudah. Tujuannya Pak, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kemudian orang yang percaya kepada takdir ini ya rahimakumullah, dia tidak akan kecewa dari apa yang luput, dari apa yang dia inginkan. Waduh, kenapa? Umpamanya orang lagi ribut-ribut, jamaah rahimakumullah. Umpamanya 1-2 hari kemarin tentang pasangan cawapres kan gitu. Kenapa? Dia nggak kecewa, dia biasa aja, jamaah rahimakumullah. Ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia ikhtiar aja. Ya kan begitu. Dan ketika kemudian sesuatu yang dia inginkan dia dapat, siapa dulu yang bekerja? Tim sesnya siapa? Enggak, Pak. Jadi dia tidak akan kemudian kecewa dengan apa yang luput, dan tidak akan kemudian menepuk dada dengan apa yang dia usahakan kemudian sukses. Dia selalu mengatakan apa? Ini dari Allah. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan ya rahimakumullah, qada dan qadar itu jamaah rahimakumullah tidak bisa dirubah. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Ya, maka kemudian ulama ahlu sunnah wal jamaah juga, ya kalau kemudian yang mengatakan aliran qadariyah kemudian jabariyah, yang kemudian gua jadi begini karena Allah yang menetapkan, ini kan nggak benar, karena tidak ada ikhtiar di dalamnya jamaah rahimakumullah. Ada juga yang mengatakan aliran berikutnya yang qadariyah jabariyah ini, satu titik ekstrem kanan, satu titik ekstrem kiri, yang mengatakan yang penting ikhtiar manusia, Tuhan itu berlepas diri. Ya, ini 2 titik akidah yang sesat yang rahimakumullah. Ini yang kita yang di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah ini yang rahimakumullah, ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian mengatakan apa, Pak? Qada dan qadar itu nggak bisa dihukum. Tapi sebagian besar ulama Ahlussunnah kemudian mengatakan apa, Pak? Ya kalau nggak 100%, 99%. Apa, Pak? Bisa dirubah. Ya. Bahkan sampai di hari kiamat. Serius Pak Ustaz? Serius. Ya. Makanya kan kita pernah mendapatkan sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tentang apa Pak? Tentang manusia yang kebingungan pada saat itu di mahsyar. Gitu ya. Datangi Nabi Adam kan angkat tangan, oh saya nggak bisa merubah ini, sudah ketetapan Allah nih. Allah marah banget di hari kiamat ini kan. Datangin semua Nabi Pak. Bukan semua Nabi kan gitu ya. Dalam hadis kemudian Nabi Adam, Nabi Musa, ya rahimakumullah, Nabi Isa, ya rahimakumullah, Nabi Ibrahim, ya rahimakumullah. Semua Nabi kemudian angkat tangan, wah nggak bisa ini sudah, waduh, nggak bisa, saya juga punya dosa, kan dipertanggungjawabkan. Kemudian Nabi SAW yang kemudian apa? Sujud di bawah arsy-Nya Allah. Gitu kan Pak? Kok dibiarin di mahsyar aja sudah merupakan azab, ya rahimakumullah. Dan sebagian orang beranggapan bahwa sesungguhnya apa Pak? Di mahsyar itu lebih dahsyat daripada di neraka jahanam. Akhirnya kemudian Nabi sujud, kemudian Allah mengatakan irfa' ra'saka was'al tu'ta. Apa namanya? Angkat dahimu, kepalamu, kemudian apa? Minta, ku kasih siapapun yang kau minta. Dan pada akhirnya kita tahu kan Nabi kemudian mendapatkan apa Pak? Syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati umatnya, jamaah rahimakumullah. Ya, dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pegangi, jamaah rahimakumullah. Ya, jadi memang ada ketetapan yang memang sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi ketika orang memaki Pak, ikhtiarnya sama kita Pak. Ikhtiarnya sama kita. Kita sampaikan apa? Oh ini sudah ketetapan Allah, sikapan saya yang akan dinilai oleh Allah. Membalasnya atau kemudian bersabar atasnya. Kalau membalasnya dapat pahala nggak Pak Ustaz? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau kita melihat ayat ini, jamaah rahimakumullah, kalau ada orang berbuat jahat sekali dengan kamu, katakan memaki kamu dengan kalimat maaf ya Pak ya, binatang. Maka kalau kamu kemudian mengatakan kepadanya binatang juga, dia dapat dosa yang memaki, kamu yang dimaki nggak dapat pahala. Kalau dia kemudian memaki kamu dengan kalimat maaf binatang dan kamu membalasnya dengan tambahan binatang, apa lagi Pak? 2 kali umpamanya kalimatnya, kamu yang binatang umpamanya. Maka yang memaki dapat dosa, kamu juga dapat dosa. Karena membalasnya 2 kali lipat dari yang dilakukan oleh yang memaki. Kalau kamu kemudian dimaki, ya rahimakumullah, dan kamu tidak kemudian membalasnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, sudah membiarkan saja, jamaah rahimakumullah, mendiamkannya saja, maka dia dapat dosa, kamu dapat pahala. Pilih yang mana Pak? Ya. Nah itu. Kalau imannya lagi tinggi. Kalau imannya lagi datar-datar Pak, balaslah dengan yang semisal. Gitu ya. Tapi ketika imannya lagi nyungsep, biasanya membalasnya berkali-kali lipat. Itu sudah rugi Pak. Ini jangan rahimakumullah. Ya, ini perhatian bagi kita semua. Jangan sampai apa, jangan rahimakumullah, jangan sampai kita, ini pentingnya percaya kepada qada dan qadar, jangan rahimakumullah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, ini Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya umpamanya dengan pasangan kita lah Pak, dengan anak-anak kita, jangan rahimakumullah, ini nikmati aja. Ya, istri marah gimana Pak? Halo Pak,
Bapak-bapak kalau istri kemudian ngomel gimana Pak? Gak usah didengerin Pak. Gitu kan? Gak usah dibalas. Balasnya dengan senyum aja. Senyumin aja. Kenapa Pak? Ya wajar lah dia marah Pak. Dari pagi sampai malam dia di rumah kerja melulu Pak. Harusnya kan wanita itu menurut Imam Malik ya Pak ya. Menurut Imam Malik itu seorang istri itu tugasnya cuma satu. Apa Pak? Melayani suami di atas kasur. Sisanya semua tugas suami Pak. Mencari nafkah, mencuci, membersihkan rumah. Itu. Tugas istri itu cuma satu Pak. Wajib atas dirinya Bapak melayani suami di atas kasur. Udah itu aja kata Imam Malik. Jadi kalau istri kemudian melakukan mencuci, memasak, itu tugas suami yang dia bantu, pahalanya 2 kali lipat Pak. Kalau dia tidak melakukan itu, dia tidak berdosa kata Imam Malik. Dia sudah melakukan semuanya Pak, kemudian dia marah sama kita. Gimana jamaah rahimakumullah? Senyumin aja. Ya, sampai kemudian ada seorang istri mengatakan begini, kenapa sih Abi ini? Kalau Umi marah kemudian nggak pernah marah gitu kan gitu. Ini kan sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun yang lalu. Lagian kalau Abi marah nanti jadi mahal. Gitu ya Pak ya. Jadi apa Pak? Jadi mahal biayanya. Istri marah, kita marah 2 kali lipat jamaah rahimakumullah itu biayanya jadi mahal Pak. Kenapa? Menenangkan istri itu pakai biaya Pak. Ya kan? Kita marah macam-macam kemudian dia marah kemudian kita sambut dengan marah yang luar biasa jamaah rahimakumullah. Itu untuk menenangkannya perlu biaya Pak. Ya kan Pak? Kan itu kita dekatin dia nggak mau, nggak mau. Tadi Umi dimarahin nih minta maaf, nggak mau kan gitu. Besok kita ke Jakarta yuk. Nggak mau kan begitu ya. Cuma ke Jakarta doang kan gitu. Nanti akomodasinya belanja-belanjanya gimana kan begitu ya. Iya pakai belanja terserah Umi unlimited kan begitu, mau belanja apa aja boleh coba Pak. Gara-gara Bapak mahal ongkosnya, gara-gara Bapak marah dengan istri yang rahmatullah. Ya kan gitu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci yang rahmatullah apa yang ada pada diri istrimu. Padahal di dalamnya banyak kebaikan yang Allah telah berikan bagi kamu para suami. Dan saya pernah sampaikan di sini. Tapi di khutbah Jumat kalimat khairan katsira, kebaikan yang banyak itu cuma 2 kali diulang di dalam Al-Quran. Satu kaitannya kesabaran suami atas istri, yang kedua adalah wa may yuqtal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah Quran dan sunnah, memahami Quran dan sunnah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya Pak ya. Jadi bisa jadi ada orang bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan habaib Pak, yang menyampaikan ilmu agama di sini. Tapi ketika dia bisa bersabar atas istri yang Allah takdirkan, kemudian berpasangan dengan dirinya, dan kemudian Allah takdirkan memang istrinya cerewet Pak, pahalanya seperti kemudian seorang ulama yang rahmatullah. Bukan sesuatu yang kaleng-kaleng yang rahmatullah. Ya, jadi Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini indah agama kita Islam. Ya, tinggal kita kemudian cara kita jamaah rahimakumullah bagaimana kemudian percaya kepada qada dan qadar ini jamaah rahimakumullah. Makanya ada ulama-ulama kemudian yang mengajarkan kepada kita tentang doa. Ya, tentang doa. Ya Allah, kalau Engkau sudah takdirkan hamba gitu ya, mati dalam keadaan su'ul khotimah, dia berdoa. Apa Pak? Jamaah rahimakumullah, maka pindahkan ke yang husnul khotimah ya Allah. Karena kalau kita melihat hadis ini kan ada yang kemudian demikian. Walaupun Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan
Kenapa kemudian ada yang beramal ahli surga kemudian suul khotimah? Kenapa kata beliau? Karena orang ini ketika beramal dulu tidak ikhlas. Akhirnya ketidakikhlasannya itu Allah tampakkan di akhir kehidupannya. Halo Pak? Ditampilkan oleh Allah Ta'ala di akhir kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini pentingnya Bapak, ikhlas di dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan apa Pak? Mukhlishina lahuddin. Dengan penuh keikhlasan. Ya, dan ikhlas ini enak ya rahmatullah. Ya. Ikhlas ini apa Pak? Sesuatu yang masuk akal saya katakan. Ya, ikhlas itu kan ya semuanya untuk Allah. Lillah ya rahmatullah. Tapi kalau orang kemudian nggak belajar agama memang susah. Yang belajar agama aja kemudian masih jungkir balik ya rahmatullah. Logikanya begini mak terakhir dari saya. Kenapa kemudian apa harus ikhlas tadi itu? Karena kalau tidak ikhlas, na'udzubillah min dzalik, di ujung kehidupan nanti bisa suul khotimah tuh orang dikasih lihat sama Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa harus ikhlas? Karena memang semua yang kita nikmati ini kan milik Allah. Kita nggak boleh mengakui apa yang kita miliki hari ini milik kita. Gitu ya Pak ya. Jangankan ini logikanya Pak, ini logika dari saya. Bapak punya motor. Jelas nama Bapak, BPKB-nya, STNK-nya. Kemudian keluar, gitu ya jamaah rahimakumullah, saya bilang sama jamaah, ini motor saya. Gimana Bapak yang punya motor Bapak A? Oh, enak aja Pak Ustadz itu. Ini milik saya Pak Ustadz. Kok Pak Ustadz ngaku-ngakuin? Ini BPKB-nya, ini STNK-nya, ini kuncinya, ini milik saya Pak Ustadz. Sesama makhluk saja Pak. Milik Bapak yang saya akui, Bapak marah, gitu kan? Bapak punya rumah, saya akui, ini rumah saya. Bapak punya mobil, punya motor, saya katakan ini mobil dan motor saya. Sesama makhluk aja Pak. Saya mengakui yang bukan milik saya, Bapak marah. Bagaimana kemudian Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah semuanya kerajaan apa-apa yang ada di langit dan bumi Pak. Bukan milik kita Pak. Bagaimana kemudian kita kemudian jadi tidak ikhlas ketika kemudian memberi, kemudian orang kemudian kita kasih duit 1 juta kemudian mukanya mesem kan begitu. Jangankan terima kasih, kemudian apa? Wajahnya itu ngenyek gitu. Lu apa urusannya sama kita? Dia mau terima kasih, wajahnya mesem, ya marhamukumullah. Apa urusannya sama kita? Itu uang-uang Allah. Dan ketika saya sudah memberi, sudah dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikapan kamu saya tidak peduli. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku ini berbagi, memberi makan atau kemudian memberi duit yang marhamukumullah. Tujuannya adalah liwajhillah, ridhonya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Enggak perlu dibalas, enggak perlu diucapkan terima kasih. Kenapa? Urusan saya dengan Allah sudah selesai, dicatat sebagai kebaikan. Udah selesai. Gitu ya. Sama saya ngisi pengajian di sini Pak. Yang hadir kemudian 1000 orang atau kemudian 1 orang. Bapak saya ngisi pengajian kemudian apa tidur. Gitu ya Pak ya. Apa yang saya sampaikan paham atau tidak paham bukan urusan saya Pak. Nggak punya adab nih ya marhamukumullah. Ustadz ngisi pengajian kemudian Bapak ngomong sendiri ya marhamukumullah. Urusan Anda itu sama Allah. Saya datang ke sini sudah dapat pahala nyampaikan pengajian. Bapak paham, Bapak tidur nggak paham, bukan urusan saya ya marhamukumullah. Makanya orang tuh jadi stres ya marhamukumullah. Jadi gelisah karena mengambil haknya Allah. Mengambil apa Pak? Haknya Allah.
Nggak usah dipikirin ya rahmatullah. Memikirkan sesuatu yang urusan Allah kita akan jadi stres, Pak. Ya, ini yang rahmatullah. Jadi kenapa kemudian bisa sul khotimah? Kata Syekh Yusuf Qaradawi, ya Bapak, enggak ikhlas. Wal ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kemudian logis, karena walillahi mulkus samawati wal ardh. Karena semua kita ini nggak punya modal apa-apa, Pak. Tiba-tiba hidup kan, Pak. Ada yang punya rencana untuk hidup? Nggak ada, Pak. Tiba-tiba aja kita ini hidup, Pak, dilahirkan oleh seorang ibu lewat hubungan yang sah, alhamdulillah, dari ayah kita, jamaah rahimakumullah. Tiba-tiba hidup. Syukuri kehidupan itu, jamaah rahimakumullah. Ya, makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati Allah, ketika hari ini kemudian suntuk banget, gelisah banget, ketika kita merasakan gak ada kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, Pak, dari pagi kemudian sampai sore atau sampai malam, ya rahmatullah. Waduh, ini kayaknya gua paling menderita di dunia ini, ya rahmatullah. Apa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Pak? Kamu ziarah kubur, datang ke atasnya. Ya Pak ya, kuburan dekat kan Pak? Dekat nggak Pak? Nah, kemudian apa Pak? Ziarah kubur. Kamu tanya sama orang yang ada dalam kubur itu, yang mati sejak zaman Nabi Adam. Cuma yang di sini kan bukan zaman Nabi Adam matinya ini Pak, meninggalnya baru-baru aja. Tanya sama mereka, kenikmatan apa yang mereka inginkan Pak? Apa Pak? Hidup kembali. Baik yang amalnya soleh banyak maupun sedikit, Pak. Tanya sama mereka, apa kenikmatan yang mereka inginkan? Apa Pak? Sarji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana sami'na wa absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhanku, kembalikan. Aku sudah melihat neraka itu diperlihatkan, jamaah Allah, kalau dia amalnya buruk, gitu kan? Mendengar gemuruhnya, aku akan beramal soleh lebih banyak, jamaah Allah. Atau kemudian apa? Menghapus semua kesalahan. Sekarang aku yakin, ya. Makanya orang yang cerdas itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang banyak zikrul maut, kan? Dengan zikrul maut itu, jamaah rahimakumullah, mengingat kematian, kita akan banyak bersyukur. Pertama akan menghidupkan hati, kemudian kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin jamaah rahimakumullah yang saya dapat sampaikan. Ya mohon maaf karena nggak bawa HP, kitabnya ada di situ. Ya jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kemudian apa yang sedikit ini konklusi dari pengajian yang sebelumnya tentang proses kejadian manusia, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang beramal baik, di ujungnya kemudian suul khotimah. Ya, itu sebabnya, kata saya sampaikan lagi, saya ulangi, Syekh Qaradawi, adalah karena tidak ikhlas. Dan ada kemudian yang gak jelas hidupnya, penuh dengan kemudian ya neraka gitu ya. Banyak penghina Islam kemudian pada akhirnya masuk Islam. Ya, jamaah rahimakumullah. Seperti itu. Bahkan ada orang, ya kalau disuruh milih, Nabi SAW Pak, disuruh milih, yang masuk Islam itu Abu Thalib atau Wahsy yang pernah menumbang Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang beliau cinta banget, singa padang pasir, jamaah rahimakumullah. Kan Wahsy pada akhirnya masuk Islam, yang menombak itu. Pilih mana Nabi SAW yang kita cintai Pak? Pilih Abu Thalib atau Wahsy Pak? Pilih mana Pak? Pasti Pak. Tapi kan tidak terjadi. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu nggak bisa memberikan hidayah atas orang yang kamu cintai, karena memang hidayah itu nggak diwariskan Pak. Yang diwariskan itu duit. Walakinallaha yahdi man yasha. Cuma Allah Ta'ala yang berhak untuk memberikan
hidayah. Ya, jamaah Allah, mudah-mudahan keimanan kita kepada qada dan qadar ini jamaah Allah menenangkan hati kita dan selalu memberikan efek yang positif atas kemudian ketentuan Allah Ta'ala. Walaupun kita manusia, biasa salah, bisa khilaf. Bisa salah, bisa khilaf. Ya, mudah-mudahan kesalahan dan khilafan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.